wabarakatuh. Welcome guys. Kita hari ini bakal ngobrol bareng Sir Khair Abdul Khair Sanjadi. Tepuk Ya. tangan yang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabar hari ini? Lumayan hektik, baru pulang gawe. Biasa capek ya. Iya, makanya kan lumayan lah. Lumayan. Jadi ini saya bingung nih. Ini ngapain sih jegir di sini? Ini kita mau ngobrol-ngobrol lah sekilas lah tentang dunia sosial atau apa aja lah kita ngobrolin malam hari ini ya kan. Oh, jadi gara-gara gue kerja di yayasan ditanya sosial ya. Iya. Karena memang pas banget itu. Sebenarnya gue kerja di sosial itu karena ya tetap sih ngejar profitnya. Kalau dibilang untuk sosialnya ya mungkin gue nggak sesosial yang dilihatin kok kayak gitu. Ya beneran. Iya, gue nggak tiba-tiba secara patriotik wah kerja di sosial untuk ngebantu orang-orang gitu, enggak lah. Tetap yang ya gue berorientasi sama uang sih sebenarnya. Iya, karena kebetulan di tempat kerjaan gue ya itu di ranah sosial, lebih kemanusiaan sih sebenarnya. Itu Gak aja. usah jokok juga nggak apa-apa. Karena duitnya udah di. Oh iya, gue lupa bang, grogi gue. Oke. Nah. Iya itu kan. Kamarnya ini ya? Ya biar bagaimanapun yang namanya masalah sosial kan mesti ya ada lah pada diri manusia gitu kan ya. Betul. Walaupun pada dasarnya Anda mengejar profit tapi di lain itu juga Anda punya jiwa sosial juga pastinya kan. Ya sedikit tapi nggak besar. Iya ya, ya karena kan jujur aja sih sebenarnya kan orang lain yang nilai yang pertama, yang kedua ya nama itunya kan profit ya. Gue kenapa bisa ada di dunia sosial lebih ke yayasan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Jadi kayak mungkin garis besarnya adalah ya itu di jalannya kali ya kayak gitu. Itu sih. Iya. Awalnya kan bukan di ini ya, awalnya bukan bergerak di perusahaan sosial ya. Kalau sebelum bicara pekerjaan sih sebenarnya kan di korporat kan, di perusahaan holding. Iya, setelah itu kan ya merasa udah gak ada tantangan di tempat lama, pindah. Ya nggak nyangka pilihan itu sebenarnya udah kayak sebelumnya kan gue udah nanya sama keluarga juga gitu kan. Masa iya gue kerja di bagian sosial gitu. Kayak ngerasa gue sendiri juga perlu disantuni gitu maksudnya. iya jadi gue belum kaya dalam konteks materi sama ya jiwa sosial gue juga belum kaya gitu. Gue masih ya dibilang pelit lah gue. Iya kayak gitu, nggak sebaik yang orang kira dan mungkin ya karena kebetulan aja kerja di tempat sosial kayak gitu sih. Dan yang paling kerasa sih rule dari pertama untuk kalau misalnya di luar dari pekerjaan ya sosialnya dapat dari abang sendiri kan yang ngajak saya kan, dari bantuin Karang Taruna, dari BKM, dari kita tiba-tiba adain bansos untuk pandemi pada saat-saat awal-awal pandemi kayak gitu-gitu. Ya mungkin predikat itu yang akhirnya orang ini adung sosial gitu. Ya padahal mah enggak gitu. Karena kebetulan gue punya kemampuan yang secara apa ya, akademisi ya, gue bisa bantu di dunia sosial itu sih. Jadi kebetulan aja sih, gue nggak ngerti juga kayak di masjid misalnya waktu event ya udah bikin desainnya, bannernya kayak gitu-gitu. Terus kalau di pandemik pada saat itu kita coba akomodir lewat sosial media untuk para donatur dan gue punya passion di situ juga. Selebihnya di Karang Taruna kan dulu kita juga pernah main radio komunitas kayak gitu-gitu dan bakti sosial lain ya. Ya itu perjalanan panjang yang pada akhirnya gue juga nggak nyangka ya gue bilang gue kerja di sosial juga gitu. Padahal kalau dipikir-pikir ya sosial gue ya nggak wah banget gitu. Malah gue sendiri ya kalau ditanya kenapa kerja di sosial, bukan jiwa sosialnya, ya profitable lah gitu. Gue ngejarnya kayak pasti ya di situ karena ada tawaran, oh ini ada gajinya, ya udah gue kerja di situ. Kalau dibilang baiknya sebagai sosial enggak lah.
Iya, gue belum bisa itu. Maksudnya yang enggak. Iya, kayak gitu sih. Oke, kalau menurut ente nih Dul, menurut ente itu kalau misalkan orang yang berjiwa sosial itu apa harus mumpuni dulu, kaya dulu, baru jiwa sosialnya ada, atau orang miskin pun boleh berjiwa sosial? Ya sebenarnya kan kalau eh, semuanya juga ya pasti penting ya berjiwa sosial kan dasarnya kan kepedulian sesama ya. Jadi nggak lu mesti misalnya ngebantu dalam orang banyak gitu. Kayak person to person kan gitu. Misalnya kita nongkrong bareng aja gitu. Ya kalau misalnya kita masih apa ya bisa bantu gitu kan gimana ya setahu gua kan semalamahnya buat kita bermanfaat sama orang lain kan mendoakan yang baik-baik ya. Iya, artinya ya kali lu udah nggak punya uang, nggak punya kekuasaan, nggak punya apa ya, nggak punya hampir bisa dibilang madesu gitu, tapi ucap doa yang ikhlas buat teman sendiri atau saudara sendiri kan harus bisa. Ya itu bentuk kesosialan ya mungkin konteksnya. Iya kayak gitu sosial. Ya udah mudah-mudahan lu segera keluar dari musibah ini kan kayak gitu. Walaupun kita mungkin dia butuhnya materi tapi kita belum bisa gitu kan. Atau misalnya dia lagi kena musibah gitu kan. Ya kan. Ya kita belum bisa juga gitu. Ya doa yang terakhir udah itu aja sih. Iya, doa ikhlas sebenarnya. Iya. Kan ada sebuah konsep yang mengatakan begini, khairukum anfa'uhum linnas. Jadi Waduh, sebaik-baiknya udah hadis sih. kamu itu adalah yang bermanfaat untuk manusia gitu. Walaupun kita kerja kadang-kadang juga kan bermanfaat juga untuk manusia tentunya. Iya, iya. Di tempat kerjaan juga kan ada apa istilahnya interaksi dengan orang lain ya. Betul. Nah, itu juga bagian dari sosial juga gitu ya. Iya, iya. Oke, sekarang kita fokus dulu ke pribadi dulu nih, sorry nih, tanya masalah pribadi gitu kan. Iya. 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 Ini, sebenarnya kerja itu tujuannya buat apa sih gitu kan? Kalau di awal ya sampai detik ini sih gue kalau ditanya untuk kenyamanan finansial sih sebenarnya. Ya, Ya lagi-lagi gue sih jujur aja ya. Saat ini gue belum bisa gue bilang kalau kerja itu ibadah. Ya mungkin gue terlalu naif gitu kan. Tapi ya tanpa disadari memang di dalam kita bekerja ya ada unsur-unsur ibadah memang tanpa kita sadari gitu ya. Tapi kalau misalnya diniatin dalam konteks misalnya, oh gue kerja buat ibadah, ya lu nggak ibadah atau nggak kerja ya harus kerja gitu. Manusia kan ya harus bisa lah survive gitu. Iya, paling nyatanya adalah ketika lu nggak kerja lu nggak makan kan gitu. Iya gitu. Setelah itu kan nanti kan pasti kan ada yang mungkin nggak selamanya dinilai sesuatu yang kita kerjain dibalas dengan uang kayak gitu. Kita enggak kan. Ada hal-hal kecil yang ya gue bisa bantu teman gue atau gue bisa bantu lingkungan terkecil di lingkungan kerja gitu tanpa harus ngarep uang atau bayaran kayak gitu. Nah itu lebihnya kayak gitu sih. artinya lakukanlah yang kamu bisa semampu kamu gitu ya. Iya iya iya. Ya karena kan begini yang gua tahu kan lu sendiri gitu ya, sebenarnya udah istilahnya dianggap enak-enak lah ya gitu ya. Alhamdulillah. Nah gini, untuk makan lu punya empok kan yang bisa ngasih lu makan kan gitu ya. Ya. Kalau lu kerja bagi kan gitu ya. Betul betul. Ada penghasilan istilahnya kalau mau makan tinggal datang ke empok jadi beres. Selesai Gitu. selesai. Tempat tinggal ada. Ada. Puas gitu kan. Alhamdulillah. Iya, kan udah mumpuni gitu, ngapain kerja gitu kan udah aja tiduran. Oke, stop di situ. Enggak ya benar. Stop di situ. Sebenarnya iya, gue pernah masuk dalam ranah zona nyaman, konteks zona nyaman, zona malas sih sebenarnya. Gue pernah sampai kenapa proses gue kadang-kadang kerja itu butuh waktu lama ya, 4 bulan atau 6 bulan bahkan gue bisa ngabisin waktu itu gitu untuk cari pekerjaan yang menurut gue ini nggak cocok sama gue, ini cocok sama gue, walaupun parameternya gue nggak pernah coba ketika misalnya diterima, oh ya udah kamu mau kerja sini, terus gue pikir lingkungannya sekilas gue nggak nyaman karena ya gue nggak urgensi pak, gue pikirin gitu ya gue tinggal gitu kan. Iya, penghasilan dalam konteks misalnya gue pengen jajan ya dari keluarga juga gue share terus gitu kan, nenek gue aja yang udah gue itu aja masih wah nih aduh buat jajan kayak gitu walaupun sebenarnya ya nggak gitu lah, harusnya nggak gitu kan, harusnya nggak gitu. Dan yang kedua gue ngerasa pada saat itu
ya gue nggak kerja sama orang lain, gue bisa gitu ngejual jasa gue gitu, walaupun sebenarnya nilainya sangat kecil dibanding kita kerja sama orang mungkin. Dan yang gue rasain adalah pencapaiannya aja gitu. Pencapaiannya kalau gue mungkin istiqomah dari nol, gue yakin kalau usaha gue jalan ya mungkin sampai detik ini gue nggak kerja sama orang gitu ya, dari sendiri gue sendiri aja gitu. Tapi memang rasa nyaman fasilitas yang ada bikin kita malas, udah pasti kayak di rumah cuma gue doang gitu kan. Iya, terus juga kalau misalnya ya kasarnya ya kalau misalnya gue nyantai juga gue ada kontrakan yang setiap bulan mereka bayar ke gua gitu kan. Iya gitu, Ngalir ya. iya gitu kan. Makanya itu tadi gue bilang itu udah enak gitu kan, tinggalnya ini untuk resolusi ke depan ini ya, dari kerjaan itu kan tentunya ada profit ya, ada gaji ya. Iya gitu, apa nggak ada harapan ke depannya pengen kayak gimana gitu kan, rumah pengen diisi sama wanita gitu Oh kan. gitu ya. Iya, atau Jadi pengen punya mobil motor iya, iya. gitu, coba pengen tahu Apa sih keinginannya kan gitu. iya apa sih Eh, pertama kalau motor kayak udah kebanyakan ya, jadi gue ngurus motor dua aja pusing gue. Ya kalau mobil mungkin masih bisa lah. Iya. Tapi kalau misalnya untuk ngisi supaya gue ada pasangannya ya, insya Allah gue tahun ini. Iya. amin Iya, niatan lah ya. Iya. Tapi progres gue nggak tahu kayak gitu targetnya kayak gimana. Tapi udah gue di tahun ini gue memberanikan diri sama diri gue sendiri gitu. Kalau memang ada peluangnya, ada ya kan yang penting niat dulu ya maksud gue. Iya, ya gue jalanin itu gitu. Karena di akhir tahun 2020 kemarin ucapan gue dan keinginan gue soal kepemilikan punya usaha sendiri, punya perusahaan yang gue bangun gitu kan, impian itu kan, hayalan itu ternyata terrealisasi dari teman-teman gue sendiri yang akhirnya anjir gue tiba-tiba ada orang yang ngajakin gue bangun perusahaan gitu. Walaupun yang ada di bayangan gue adalah gue punya perusahaan sendiri, tapi faktanya gue punya perusahaan bareng sama teman, dan itu menurut gue jalan Allah menurut gue yang dikonsepkan beda gitu. Dan gue tetap mensyukuri itu, dan gue ngerasa oh iya kalau selama ini kita niatin gitu ya, ini kita niatin gitu. Iya, ternyata Allah menjawab dengan cara-cara yang unik dan nggak ketebak sama hambanya. Ya selagi hambanya punya niatan positif dan usaha dan doa kayak gitu-gitu. Nah itu yang bikin gue berlandaskan sampai masuk 2021. Oh iya kalau misalnya gue pede sering mengucap dalam hati dan keinginan untuk berusaha buat bikin perusahaan ya, terus dijawab sama Allah sampai detik ini lewat teman, dan akhirnya gue bisa join. Kenapa enggak gue berani meyakinkan diri gue soal niatan nikah gitu kan? Karena kita nggak tahu kan. Iya, kalau masalahnya kan gini, kalau misalnya niat aja lu takut, apalagi lu mau ngejalaninnya gitu. Iya, dan iya, kalau bicara masalah tadi perusahaan ternyata Allah kasih jalan lewat teman gitu ya. iya gitu. Enggak, kok kalau mau tahu ini kalau misalkan pasangan lewat teman dikasih gitu bagaimana ini? Iya tergantung sih ya. Iya, gue nggak bisa menolak, tapi gue coba lihat dulu. Gitu. Iya. Ya kan cowok kan milih ya. Yang kedua apa ya? Banyak juga sih sebenarnya. Kalau kayak sebelumnya kalau emang gue niatin ya. Ini juga ngejawab kenapa kok Abdul nggak mau nikah gitu kan? Yaitu keberanian gue atau niat itu gue kan belum gue tanamkan gitu. Padahal ya kalau misalnya gue mungkin alay harus bawa perempuan ke rumah kan, ya gue masih ngejaga itu aja gitu. Gue nggak mau ngejaga apa ya, gue nggak mau kayak orang-orang yang belum siap nikah tapi gue udah bolak-balik bawa cewek gitu yang cuma supaya ngejawab predikat jomblo atau gue single gitu. Gue nggak terpengaruh sama itu gitu loh masalahnya. Kalau lo sampai bawa cewek ke rumah lo, di mana notabene lo di rumah itu sendiri, orang malah curiga tuh. Ya iya, enggak kan kalau ya yang gue rasain kan kalau misalnya kayak bertetangga gitu kan suka penasaran gitu kan. Aduh tuh ceweknya mana sih gitu kan. Gue nggak pernah lihat dia bawa cewek gitu kan. Iya, dan ya gue memang nggak pernah bawa cewek ke rumah. Kalaupun gue berteman sama cewek ya itu di luar gitu. Buat teman-teman gue yang follow Instagram gue mungkin tahu kehidupan gue kayak gimana gitu kan. Setelah misalnya gue harus menjawab predikat gue orang yang nggak pernah dekat sama cewek, yo gue nggak peduli sama lingkungan sekitar gitu. Selama itu urgensinya nggak penting.
Iya, makanya dibilang dekat sama cewek berteman, ya berteman, tapi memang gua batasannya pada saat ya 2020 sampai mundur ke belakang lah ya. Belum ada niatan buat nikah gitu. Masih insecure gue. Ngerasa cemas aja sih sebenarnya. Karena beberapa kali pengalaman ya usia gua kalau deket sama cewek udah pasti ujungannya eh, kita serius nggak sih kayak gitu-gitu. Dan gue bilang ya gue nggak bisa sih. Ya udah akhirnya ada yang salah satunya ada yang taruh. Ya udahlah ya gitu maksud gue. Nggak, gue juga nggak mau mengikat orang. Iya, tapi ya gue juga nggak mau dibilang brengsek kayak gitu. Jadi ya udah gue bilang kalau memang udah memang satu satu pasangan kita yang udah yakin karena dia memang udah waktunya dan gue belum, ya gue nggak mau maksa dia atau udah ntar dulu, enggak, ya udah jalanin yang terbaik kayak gitu. Gue yakin keputusan dia baik, gue juga yakin keputusan gue terbaik kayak gitu. Nah itu yang udah pernah gue jalanin sih. Iya, Iya. mudah-mudahan lah, apa yang lu jalanin gitu kan bisa jadi contoh juga istilahnya buat yang lainnya gitu ya. Yang penting jalanin aja dulu lah gitu kan, jangan sampai lo apatis gitu loh. Dalam konteks apatis sih sebenarnya emang mau wajar banget ya. Kalau jangan kan lingkungan di sini ya yang dekat rumah kayak misalnya abang, istri abang kan, lihat Adung nggak pernah ngomongin masalah cewek dan yang lain-lain kan. Iya kayak lu homo lu bangsat gitu. Gue bilang ya enggak lah gitu kan. Gue cuman gak mau gue pamer aja kalau misalnya gue lagi jalan sama cewek lalu foto posting ke status kayak gitu aja. Dan ya kalau misalnya gue tadi gue bilang gue juga masih malu gitu, gue nggak mau pamer kebrengsekan gue sendiri yang mana kalah mungkin buat orang lain itu sebuah kebanggaan, itu aja sih. Iya kayak gitu-gitu. Oh intinya mas sekarang semua jalanin, disiapkan gitu kan ya. Pengennya ya gitu, progresnya sih kayak gitu. Nah ini gua ngomong-ngomong tanya dulu ini udah punya tabungan berapa jut ini? Tabungan gue baru aja ini penting nih sebenarnya. Biasanya kan persiapan. Iya, kan iya, kalau iya. orang nggak tahu ternyata dia itu udah nabung sekian miliar gitu kan. Iya. Ini malah luar biasa kan begitu. Ini justru menjawab yang gak luar biasa. Gue gak punya tabungan. Ya, tabungan gue habis buat renovasi rumah yang kemarin. Iya, iya. Ternyata jangankan gue beli rumah gitu ya kan. Ya dikasih rumah aja gue renovasi mahal banget gitu. Anjir gue bilang iya. Kayak Sekarang gini kaitannya ada sebuah istilah yang mengatakan ketika lu menikah pasti rezeki lu berlipat bertambah gitu kan. Waduh. Nah, bagaimana kalau menurut lu dengan konsep seperti itu gitu? ya kalau untuk misalnya lu ngeliatnya secara gue ya iya gue mesti meyakini itu. Maksudnya kalimat itu pas lah. Ya secara gue udah kerja dan ya gue sendiri gue mengakui fasilitas kayak tempat tinggal, kebutuhan primer gue ada kayak gitu dan gue bisa survive sih untuk kalau misalnya dibilang gue mampu berumah tangga ya gue mampu sih sebenarnya. Itu aja sih dan gue sangat setuju dengan itu. Kalau konteksnya gue ya, kalau misalnya konteksnya orang pengangguran terus ya memang dia harus berjuang dirinya dulu, membahagiakan dirinya dulu, lantas dia tiba-tiba nikah, buat gue tuh cuma jadi beban negara doang, itu gue nggak setuju. Iya, sorry aja gitu. Iya, masalahnya kan parameter untuk tafsiran orang nikah rezeki akan pintu kebuka kan terlalu dangkal kadang-kadang artinya. Ya dan gue tuh kurang setuju kalau misalnya mereka kayak ada 1% orang ya kan yang wah yaudah nikah aja gitu kan. Ya anjir lu gue bilang udah sekolah enggak, kerjaan kagak, ya kan, terus nikah aja, ya kan, lu nyenengin orang tua aja belum sempet. Iya, buat ngebawa diri lu biar istilahnya nyenengin diri lu aja lu belum bisa. Iya, tapi karena ngelawan hawa nafsu ya udah segala dalil-dalil yang dipakai dan menurut gue itu terlalu dangkal untuk ngertiin tafsir kayak gitu. Dan gue nggak setuju. Tetap ya harus walaupun konsepnya nanti akan bertambah rezeki tetap harus disiapkan terlebih dahulu gitu. Iya, realistis sih menurut gue harus realistis. Iya. Oke, ya. Luar biasa pembicaraan kita pada hari ini dari mulai hal pribadi lu sampai kemudian hal-hal sosial gitu ya. Ya, sosial gue tetap nggak terlalu lah. Iya. Tetap istilah kalau misalkan kerja mah di mana ngejar profit gitu kan ya. Ya. Ada besaran kecilan itu ya kita terima gitu kan ya. Iya betul. Di luar kita tetap harus menghitungkan kemampuan kita, dedikasi kita yang kita berikan kan gitu. Betul. Iya. Ya. Mungkin ibaratnya kita seorang yang mempunyai talenta, mempunyai skill,
kemudian kita hanya dikasih ibaratnya gaji yang kecil kan gitu. Iya, iya. Iya, kecuali kalau misalkan memang ternyata orang itu minta tolong kan begitu lah ya. Minta Iya, tolong sama kalau ini abang. kan, iya, kalau ini kan kaitannya dengan kerja kan. Ah. Ya, di mana ada profit dan ada sesuatu juga yang kita berikan gitu. Ya setidaknya buat orang lain yang istilahnya lagi dalam masa berkarir ya jalanin aja dulu gitu, nanti juga akan kebuka kok, orang akan tahu kalau kita punya value lah, bermanfaat buat orang lain kan gini. Kalau kita bermanfaat sama orang lain itu konteksnya udah luas, bermanfaat untuk sosial, bermanfaat buat diri sendiri, yaitu kerja kan artinya ya orang perusahaan butuh sumber daya manusia yang bisa digunakan, yang bisa bukan digunakan ya, yang bisa kerja sama gitu. Kalau misal orang itu udah bisa bekerja sama orang lain ya kemungkinan besar sama ya, bukan dimanfaatkan. iya kerja sama dalam konteksnya, iya Sama-sama saling membutuhkan simbiosis. iya mutualisme, gitu. iya artinya kan kalau untuk turun ke sosial yang abang bilang ya udah gampang banget gitu ya, setiap manusia kan pasti punya kemampuan kayak gitu. Oke guys, ya luar biasa. Mungkin nanti kita akan lebih dalam lagi, kita ngobrol ya. Gawat. Ya, kita ngobrol akan lebih dalam lagi next time. Siap abangku. Kita konsep dulu apa yang mesti kita gali dari sosok Abdul Khair Rafsanjani ini. Iya. Oke, jangan lupa tetap pantengin terus, stay tune terus di channelnya Bang Khair ada. Masa enggak lah, gua enggak punya channel gue. Iya. Instagram boleh lah, disebutkan Instagram, Facebook. Jangan, itu buat ranah buat teman-teman privasi gua aja sih sebenarnya. Iya, jadi kalau gini bang, kalau buat media sosial karena gue basisnya IT, buat gue kayak media sosial gue peruntukkan buat orang-orang yang IT, karena ketika gue mau share soal IT kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya orang awam kadang kasihan, gue nge-share ini nggak paham. Iya, kalau misalnya mau nanya, ini kehidupan kayak gimana? Ya komputer mulu isinya. Iya, kayak gitu. Jadi kalau Iya. ada netizen di luar sana yang mungkin melihat kita kemudian dia penasaran dengan sosok Abdul Khair Rafsanjani itu nanyanya kemana? Googling aja sih. Iya, ya googling aja, nama gue ada kok. Gue punya platform Linkan, gue punya situs pribadi IT. Ya banyak di situ. Ya, jadi di situ emang ranahnya buat kalau mungkin ya dari yang pernah gue buat sebenarnya tujuannya buat personal branding ya, tapi kalau misalnya untuk sosial media ya cek aja di warung pemuda ya Facebooknya kalau nggak salah, Facebook ya Putra Bekasi juga. Nah itu kan main di situ juga gua. Iya. Kalau misalnya pribadi justru jarang gitu. Iya, gua kalau Instagram ya boleh lah, Instagram Sir Coir gitu kan. Iya, boleh lah. Tapi ya kalau misalnya yang lain-lain menurut gua filter itu, iya, gua buat masuk orang-orang yang kayak orang bikin tweet atau status atau apa yang bikin jadi kayak ya ada info baru nih, mereka udah ngelakuin ini sementara gue masih di sini kayak gitu. Oke, saya minta statement terakhir dari Anda nih, dari Khair gitu, untuk 5 menit terakhir silakan, apa aja di komentar. Apa ya dari semua yang abang tanya soal gue cuma bisa ngejawab keyakinan merubah segalanya kok. Iya gitu aja. Luar biasa. Udah bang. Oke. Thank you. Buat yang lain terima kasih, see you next time. Bye bye.